Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 yang beranggotakan Ran Odisando dan Randi Syuhada dalam mata kuliah Media Pembelajaran. Di sini kami membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ikutin ya, cekidot. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Bagi pekerja, ketiga melindungi mereka dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja dan juga efek kesehatan jangka panjang. Bagi perusahaan, ketiga bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Sedangkan bagi lingkungan dan masyarakat, ketiga bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari alat sumber produksi. Prosedur ketiga adalah proses yang wajib diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan kerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik hingga selesai. Untuk memastikan prosedur ketiga dijalankan dengan baik, perusahaan menunjuk seseorang sebagai pengawas. Tujuan ditetapkannya prosedur ketiga adalah untuk pertama, memudahkan pekerja dalam mengikuti arahan ketiga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menjamin pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan tertib. Yang ketiga, menginformasikan secara cepat kepada pihak lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja. Yang keempat, melaporkan kejadian langsung yang mencurigakan di lokasi kerja. Yang kelima, memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Yang keenam, menjamin setiap perlengkapan dan peralatan kerja alat pelindung diri APD dapat digunakan dengan baik dan efektif. Dalam pelaksanaannya, K3 memiliki banyak fungsi baik bagi perusahaan maupun karyawan, yaitu 1. Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat, dan implementasi pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, sebagai dasar dalam pemberian saran tentang informasi pendidikan, pelatihan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta alat pelindung kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Yang keenam, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah atau program pengendalian bahaya. Yang ketujuh, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Baiklah, selanjutnya bahaya jenis kimia. Yang dimaksud bahaya jenis kimia adalah bahaya yang timbul akibat menghirup atau terjadi kontak antara dengan bahan kimia berbahaya seperti abu sisa pembakaran kimia, uap bahan kimia, dan gas bahan kimia. Dua, bahaya jenis fisika. Bahaya jenis fisika adalah bahaya yang timbul akibat kondisi fisik lingkungan kerja, misalnya temperatur udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, ruang yang sangat bising, atau kondisi udara yang tidak normal. Keadaan ini dapat mengakibatkan suhu tubuh menjadi tidak normal atau pendengaran bisa rusak. 3. Bahaya jenis proyek atau pekerjaan.
Bahaya yang terkait dengan proyek atau pekerjaan dapat ditimbulkan dari kurangnya pencahayaan, aktivitas pengangkutan barang, dan bahaya yang bisa menimbulkan dari penggunaan peralatan. Bahaya ini bisa mengakibatkan pekerjaan mengalami kerusakan penglihatan atau terluka. 1. Hazard berkaitan dengan sumber bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, penyakit, dan kerusakan atau penghambat kerja dalam menjalankan pekerjaan. 2. Danger berkaitan dengan tingkat bahaya adalah peluang bahaya yang sudah terlihat atau kondisi bahaya sudah ada, tetapi masih dapat dicegah dengan berbagai tindakan. 3. Rise adalah perkiraan tingkat keparahan yang akan timbul jika terjadi bahaya dalam siklus tertentu. 4. Insiden adalah munculnya kejadian bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan. 5. Accident adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian manusia ataupun benda. Helm pengaman, penutup telinga, penyumbat telinga, kacamata pengaman, masker, respirator, pelindung wajah. Tali pengaman, sabuk pengaman, sarung tangan, sepatu karet, sepatu pengaman, rompi safety, wear pack atau corporal.